Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai benzena dan turunannya. Sebelum itu, pembelajaran yang akan kita capai dari kompetensi 3.10 dan 4.10 mengenai benzena dan turunannya. Di antaranya, kita akan menuliskan struktur dan penamaan benzena dan turunannya, menganalisis sifat dan kegunaan benzena dan turunannya, serta menyajikan hasil penelusuran informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya. Benzena dan turunannya di antaranya yang umum itu ada 6. Ada toluena, anilina, fenol, benzaldehida, asam benzoat, dan stirena. Pernahkah kalian memperhatikan mengenai bahan peledak atau yang biasa sering kita temui di rumah itu adalah pembersih lantai kamar mandi atau lantai rumah. Biasanya salah satu produknya itu adalah Wipol. Nah, untuk dua produk ini, bahan peledak dan pembersih lantai sebetulnya mengandung senyawa benzena sebagai salah satu komposisinya. Apa sajakah senyawa benzena yang terdapat di dalam bahan peledak dan pembersih lantai? Mari kita simak penjelasan di slide berikutnya. Mari berkenalan dulu dengan benzena. Sebenarnya apa sih benzena itu? Benzena merupakan senyawa siklik atau senyawa rantai karbon tertutup yang dikenal dengan senyawa aromatik. Mengapa disebutkan sebagai senyawa aromatik? Karena beberapa senyawa benzena dan turunannya itu memiliki aroma yang khas. Tetapi tidak sedikit pula atau ada beberapa pula senyawa benzena yang tidak memiliki aroma. Namun dikatakan senyawa aromatik karena memang memiliki karakteristik dan kekhasan tertentu. Rumus molekulnya terdiri dari C6 dan H6, artinya jumlah C-nya ada 6 dan jumlah H-nya ada 6 juga. Nah, C-nya ada 6 dan H-nya ada 6. Kenapa H-nya hanya memiliki 6 buah? Karena pada senyawa benzena terdapat ikatan tak jenuh. Ada 3 ikatan tak jenuh. Ini sudah ikatan yang paling maksimal dari ikatan tak jenuhnya. Ikatan tak jenuhnya di sini adalah ikatan rangkap 2, sehingga jumlah H yang dimiliki oleh benzena itu hanya memiliki 6 H saja. Strukturnya berbentuk segi 6 beraturan dengan sudut ikatannya 120 derajat. Nah, dari ikatan tertutup atau senyawa siklik rantai karbon tertutup senyawa benzena otomatis akan membentuk segi 6 beraturan dengan sudutnya 120 derajat. Sudut ikatannya dari antar ikatannya itu konstan 120 derajat, termasuk ikatan bawah yang ini juga memiliki ikatan dengan sudut 120 derajat. Selanjutnya, ikatan rangkap 2 dari benzena itu ternyata tidak terlokalisasi pada karbon tertentu saja. Misalkan kita tandai di sini ikatan A, B, dan C. Akan tetapi, ikatan rangkap 2 pada benzena dapat mengalami resonansi, artinya dapat berpindah-pindah. Dari misalkan A, C, dan E, bisa berpindah ikatannya menjadi B, D, dan F misalkan posisinya, sehingga sering juga digambarkan ikatan rangkap 2-nya ini digambarkan dalam bentuk simbol lingkaran. Jadi benzena dapat digambarkan ikatan rangkap seperti ini atau boleh juga segi 6 dan lingkaran, karena lingkaran ini menunjukkan bahwa ternyata ikatan rangkapnya bisa berpindah-pindah dan mengalami resonansi. Untuk menunjukkan kemampuan resonansinya, biasanya dituliskan dalam bentuk panah dua arah seperti ini.
Selanjutnya, mari kita mulai dengan tata nama atau penamaan benzena dan turunannya. Nah, untuk benzena dan turunannya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa sebenarnya senyawa benzena itu adalah senyawa siklik yang berbentuk segi 6. Nah, bagaimana membedakan antar turunannya, misalkan antar toluen dan anilina, kemudian fenol, benzaldehid, dan seterusnya? Yang membedakannya ternyata adalah substituen atau gugus yang terikat pada rumus siklik benzenanya. Misalkan kita ambil contoh, ada senyawa siklik benzen yang terikat pada gugus CH3 atau gugus alkil. Nah, benzen di sini dia posisinya sebagai rantai utama atau rantai pokoknya. Seperti halnya di senyawa karbon rantai terbuka yang memiliki rantai utama atau rantai pokoknya. Nah, benzen biasanya digunakan atau berposisi sebagai rantai utamanya, sedangkan substituennya dia akan berposisi sebagai cabangnya. Seperti itu ya. Ini untuk toluena. Jika seandainya substituennya diganti dengan NH2, maka nama senyawanya itu adalah anilina. Seperti itu seterusnya, sesuai dengan gugus yang terikat pada benzenanya. Nah, melihat dari jumlah substituennya, ternyata dibagi 3. Penamaannya bisa melalui monosubstituen atau disubstituen atau polisubstituen. Mono berarti 1 substituen, disubstituen artinya 2 substituen, polisubstituen artinya lebih dari 2 substituen yang terikat pada benzena. Untuk benzena monosubstituen, di sini kita lihat toluena atau metilbenzen itu artinya ada 1 substituen metil atau alkil yang terikat pada benzena. Selanjutnya ada turunan benzena yakni anilina atau amina benzen dengan terikatnya gugus NH2 pada benzena. Masih 1 ya, monosubstituen. Kemudian untuk fenol terikat gugus hidroksil atau gugus OH pada senyawa benzenanya. Selanjutnya benzaldehida terikat gugus aldehida atau COH pada senyawa benzenanya. Sedangkan untuk asam benzoat itu ternyata ada gugus asam karboksilat COOH yang terikat pada benzena. Dan terakhir ada vinilbenzen atau stirena yang terikat dengan substituen alkena CH rangkap 2 CH2. Jadi untuk turunan benzena yang umum diketahui itu ada 6 dan kita tinggal menghafalkan apa saja substituen yang terikat pada benzena sesuai dengan turunannya. Nah, bagaimana jika seandainya yang terikat selain dari substituen-substituen yang sudah disebutkan sebelumnya? Misalkan di sini ada etilbenzena yang terikat dengan gugus etil. Nah, benzena terikat dengan gugus etil. Untuk penamaannya sebetulnya sederhana seperti penamaan rantai terbuka pada umumnya. Nah, di mana bagian depan penamaan itu diawali dengan nama cabangnya dan bagian belakang penamaan itu diikuti dengan rantai utamanya. Karena benzena itu dianggap sebagai rantai utamanya, maka etil itu disebut dengan atau diposisikan sebagai cabangnya. Otomatis penamaannya tinggal mengikuti nama cabang dan nama rantai utamanya. Jadi namanya adalah etilbenzena. Begitu pula dengan tersbutilbenzena, artinya tersbutil di sini sebagai cabang dan benzena sebagai rantai utamanya. Dan klorobenzena menunjukkan bahwa kloro sebagai cabangnya dan benzena sebagai rantai utamanya. Selama gugus alkilnya
jumlahnya tidak lebih banyak dari jumlah atom karbon benzen, artinya tidak lebih dari 6, si gugus alkilnya ini akan tetap menjadi cabang. Akan tetapi jika alkil yang terikat dengan atom benzenanya itu jauh lebih banyak daripada jumlah karbon pada benzenanya, misalkan alkilnya ada 7, maka benzena posisinya akan menjadi cabang. Karena ingat, patokan rantai utama itu adalah rantai terpanjang. Ya. Jadi, jika seandainya etil, metil, etil, propil, butil, pentil itu masih masuk atau berposisi sebagai cabangnya. Dan rantai utamanya pasti adalah benzena. Sebentar. Nah, untuk monosubstituennya itu adalah toluena. Toluena itu ada senyawa karbon yang terikat dengan gugus metil. Berarti toluena itu adalah bagian karbon sikliknya, benzennya dengan metilnya. Otomatis yang menjadi cabang itu hanya nitronya saja. Dan jika kita menggunakan aturan penulisan orto, meta, dan para untuk nomor cabangnya, karena posisinya cabangnya terikat pada nomor atom C1 dan 2, maka posisinya adalah orto. Dan tinggal kita beri nama nomor cabangnya orto, kemudian nama cabangnya adalah nitro, dan monosubstituen sebagai rantai utamanya itu adalah toluena. Seperti itu. Bagaimana dengan polisubstituennya? Polisubstituen penamaannya sama, nomor cabang, nama cabang, rantai utama, atau monosubstituen. Aturan penomorannya juga sama, mengikuti aturan gugus prioritas. Nah, misalkan di sini ada contoh senyawa benzen yang terikat dengan 3 gugus metil. Karena ada 3 gugus metil dan semua gugusnya sama, berarti penomorannya bisa kita anggap dari atas ini saja. 1, 2, 3, 4. Otomatis namanya itu adalah 1,2,4 trimetilbenzena. Kenapa arah penomorannya mengikuti arah jarum jam? Karena letak metilnya itu dari kiri ke kanan. Otomatis penomorannya mengikuti 1, 2, 3, 4. Tidak 1, 2, 3, 4. Akan tetapi mengikuti posisi metilnya ya. Mengapa di sini ada tulisan tri? Karena ada 3 buah metil. Berarti trimetil. Jika hanya ada 2 buah metil berarti namanya dimetil. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya, contoh kedua di sini dinamai 4 etil 2 metil toluena. Artinya rantai utamanya yang digunakan adalah penamaan toluenanya atau monosubstituennya. Di sini monosubstituennya toluena adalah benzen yang terikat dengan alkil atau metil. Berarti tinggal kita posisikan 4 etil. Di sini etil terikat pada atom karbon nomor 4 dan metil terikat pada atom karbon nomor 2. Maka namanya 4 etil 2 metil toluena. Atau bisa juga kita beri nama senyawa yang pertama 2,4 dimetil toluena dengan memilih benzen terikat dengan metil sebagai monosubstituen toluenanya. Jadi yang menjadi cabang hanya 2 metil saja. Selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Ada benzen yang terikat dengan 1 metil dan 3 buah nitro, gugus nitro. Berarti penamaannya 2,4,6 trinitrotoluena. Posisi nitronya ada di atom karbon nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Ada 3 nitronya, maka diberi nama trinitro untuk nama cabangnya.
dan toluena itu sebagai monosubstituennya. Nah, 2,4,6 trinitrotoluena ini merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam bahan peledak yang kita ambil contohnya di awal. Selanjutnya, bagaimana sifat dan kegunaannya? Dan dari beberapa senyawa turunan benzena ini diantaranya, untuk toluena biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan TNT atau trinitrotoluena yang sering digunakan sebagai bahan peledak. Sedangkan stirena merupakan bahan dasar pembuatan polimer sintetik dari polistirena, di mana polistirena ini biasa digunakan sebagai insulator listrik, kemudian pembuatan boneka, sol sepatu, juga piring atau cangkir yang biasa kita temui di rumah. Kemudian untuk anilina biasa digunakan sebagai pembuatan zat-zat warna diazo. Fenol biasanya digunakan sebagai karbol atau bahan disinfektan yang kita temui di produk-produk pembersih lantai seperti Wipol dan lain sebagainya. Kemudian untuk paracetamol dengan nama senyawa acetaminophen biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat paracetamol, yakni obat penurun demam. Sedangkan asam benzena sulfonat atau ABS merupakan bahan aktif dalam deterjen. Nah, senyawa inilah yang menyebabkan banyaknya busa yang dihasilkan ketika kita mencuci atau melarutkan deterjen ke dalam air. Zat ini pula yang membantu pengikatan kotoran sehingga dapat membantu proses pembersihan kotoran dari pakaian. Selanjutnya, sifat-sifat senyawa turunan benzena. Ada dua sifat, yakni sifat fisika yang biasanya bisa kita amati secara langsung melalui panca indera dan juga sifat kimia yang tidak bisa kita amati secara langsung. Di antaranya, untuk sifat fisika, senyawa benzena ini merupakan senyawa yang tidak berwarna, memiliki wujud yang cair di suhu 27 derajat Celcius, memiliki bau yang khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar atau air misalkan, dan larut dalam pelarut yang kurang atau non-polar seperti ether dan tetraklorometana. Selanjutnya untuk sifat kimianya, senyawa benzena ini ternyata bersifat karsinogenik atau bersifat racun. Kemudian merupakan senyawa non-polar, tidak begitu reaktif, akan tetapi mudah terbakar karena memiliki atom C yang cukup banyak. Dan mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Inilah yang menyebabkan jenis-jenis reaksi di senyawa benzena nanti itu cenderung merupakan reaksi substitusi atau reaksi pergantian saja. Nah, reaksi pada benzena yang umumnya merupakan reaksi substitusi, ada 4 jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi halogenasi, di mana yang disubstitusikan itu adalah atom-atom halogen, seperti atom F, Cl, Br, atau I. Di sini Ibu ambil contoh, ada benzena yang direaksikan dengan gas klor atau gas Cl2, misalkan. Karena reaksinya substitusi, berarti kita hanya tinggal mengganti satu atom H-nya dengan atom Cl-nya. Kita substitusikan satu atom Cl ke atom H-nya, sehingga yang terbentuk itu adalah benzena yang terikat dengan satu atom klor. Dan sebagai produk sampingannya itu adalah senyawa HCl, di mana H yang sudah disubstitusikan, yang sudah digantikan terikat dengan satu Cl yang tersisa. Selanjutnya, untuk reaksi nitrasi, sebagaimana namanya, nitrasi berarti akan ada substitusi dengan gugus nitro atau NO2. Di sini kita reaksikan senyawa benzena dengan HNO3. Tapi yang tersubstitusi itu hanya gugus NO2-nya saja. Berarti yang tersisa adalah satu atom H dan satu atom O dari HNO3. Ketika tersubstitusi menggantikan atom H, maka akan
terikat dengan gugus NO2 sehingga produk sampingannya adalah H2O, di mana satu O dan H-nya berasal dari HNO3 dan satu H-nya lagi berasal dari atom H dari gugus benzenanya. Selanjutnya, reaksi sulfonasi berarti sebagaimana namanya sulfonasi. Reaksi masuknya gugus sulfonat ke dalam benzena. Gugus sulfonat itu adalah gugus SO3H. Dengan mereaksikan benzena dan H2SO4, karena yang bereaksinya atau yang tersubstitusinya itu hanya SO3H, berarti dari H2SO4 ini akan tersisa satu atom H dan satu atom O yang digunakan untuk pembentukan H2O nantinya. Otomatis produk benzen yang terbentuk setelah substitusi dengan H itu adalah benzena yang terikat dengan gugus sulfonat SO3H. Dan H yang tersubstitusi, yang sudah disubstitusikan tadi, akan membentuk produk sampingan H2O. Begitu pula dengan proses alkilasi, yang berarti masuknya atau tersubstitusinya gugus alkil, sebagaimana namanya ya. Gugus alkilnya yang tersubstitusi misalkan dari reaksi benzena dengan CH3Cl, hanya alkil saja yang masuk pada senyawa benzen. Otomatis CH3 nanti tersubstitusi menggantikan atom H akan membentuk senyawa benzen yang terikat dengan alkilnya atau di sini metil sebagai contoh. Berarti membentuk senyawa toluena dan produk sampingannya itu pasti akan menghasilkan senyawa HCl di mana H yang sudah digantikan terikat dengan Cl sisa dari CH3Cl-nya. Nah, bagaimana dengan dampak dari penggunaan benzena dan senyawa turunannya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa benzena itu salah satu senyawa yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, Wipol misalkan, kemudian juga sabun deterjen. Nah, tentu ada dampak penggunaan dari benzena ini. Untuk itu, mari kita menganalisis bersama melalui kegiatan literasi dari berbagai sumber untuk mencari bagaimana sih dampak dari penggunaan senyawa benzena dan turunannya. Jadi silahkan cari berbagai literatur mengenai dampaknya dan silahkan tuliskan hasil analisis kalian, tuangkan dalam bentuk kesimpulan, lalu kirimkan ke Google Classroom. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kimia menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.